Jangan tertipu dengan wajah orang. Coba kalian lihat baik-baik foto kakek ini. Videonya deh, aku kasih lihat kalian videonya. Kayak kakek-kakek penyayang yang lucu gak? Yang baik hati gitu. Si kakek punya banyak banget fans yang mendoakan dan memuji dia sehat-sehat terus karena kakek ini ngajakin kita tiap hari jalan mendaki ke tempat-tempat yang indah dan diingatkan untuk menikmati hidup. Padahal kakek ini adalah pembunuh berantai. Hai semuanya, balik lagi dengan aku Amira. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga follow kita di Spotify. Kemarin kita jadi top 24 podcast. Oh my god. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Esther Estepa dari dulu emang gak pernah tinggal di satu tempat lebih dari 1 tahun. Dia suka banget pindah-pindah. Padahal kampung kelahirannya dan keluarganya semuanya ada di kota Sevilla, salah satu kota terindah di Spanyol. Umur Esther udah 42 tahun. Jadi ibunya nggak bisa ngelarang-larang. Dan sebagai warga non-Maden, Esther selalu ngupdate ibu dan kakaknya di mana aja dia sekarang berada, lagi ngapain aja. Jadi hampir tiap hari chat, WA, teleponan, video call. Nama ibunya Esther adalah Pepa. Lucu banget kan? Nah, sejak tahun 2022, Esther tinggal di shelter khusus perempuan, hampir semuanya korban KDRT. Esther sendiri baru aja putus dari mantannya yang sangat toksik, suka ngurung dia di rumah, dan ibunya seneng banget. Akhirnya Esther putus, Esther disuruh untuk pulang, udah tinggal aja di rumah, jangan kemana-mana lagi, jangan tinggal keliling ke tempat antah berantah. Awalnya Esther setuju, beneran katanya sih mau menetap di rumah itu. Tapi tiba-tiba besoknya Esther udah pergi lagi. Dan suatu hari di bulan Agustus 2023, Esther ngechat ibunya minta izin untuk menghilang ke Argentina. Ini isi chat terakhirnya. Aku belum dapat kerja. Aku tinggal di jalanan bareng 2 teman orang Argentina. Aku bohong ke mama. Aku sebenarnya gak punya uang, HP ku udah mati, nanti aku jual. Aku sayang mama, tapi aku anak yang gak patuh. Aku bakal pergi meninggalkan Spanyol menuju Buenos Aires, jadi jaga diri mama baik-baik ya. Ibu dan kakaknya pas baca chat ini ngerasa ini tuh aneh banget, kayak bukan ketikan Esther, apalagi banyak typonya. Ibunya langsung nelpon tapi nggak diangkat. Ibunya maksa Esther untuk voice note, video call atau telepon sekarang juga. Tapi Esther hilang, nggak ngebales lagi. Khawatir, dilaporkanlah ke polisi. Nah, menurut polisi, Esther nih hilang kayaknya atas keinginannya sendiri. Dan karena udah dewasa, ya nggak bisa diapa-apain. Mereka nggak akan melakukan penyelidikan untuk menyelamatkan atau nganggep ini hal yang urgent. Tapi polisi akan coba cari di mana Esther untuk mastiin kondisinya baik-baik aja. Kebetulan kakaknya nih kerja sebagai office girl, bersih-bersih kantor, salah satunya kantor polisi. Jadi tiap hari dia ngedengerin obrolan polisi apa aja, tapi nggak pernah sekalipun nama Esther disebut. Jadi dia bingung, ini polisi beneran nyari kakaknya nggak sih? Karena kayak nggak ada perkembangan sama sekali, merasa polisi nggak bisa diandelin, dia ngelapor ke SOS Desa Parecido. Ini tuh organisasi yang menyalurkan bantuan untuk kasus orang hilang. Dari organisasi ini, mereka dapat pengacara dan disarankan untuk bawa aja kasus ini ke TV biar viral. Dan bener aja, berita Esther emang naik, mereka mulai dapat banyak informasi, saking banyaknya sampai nggak tahu mana yang bener, mana yang salah. Dan ada kecurigaan terhadap mantan pacar Esther yang toksik. Apalagi mantannya ini ternyata pernah masuk penjara karena kasus KDRT, tapi ke wanita lain. Ada juga videonya di internet yang lagi mabuk-mabukan, bener-bener kayak cowok nggak benar. Jadi keluarga ngelapor ke polisi, tapi kata polisi ini tuh nggak bisa jadi kasus. Soalnya Esther nggak ada tanda-tanda juga dalam bahaya, mantan pacarnya juga nggak punya bukti untuk dituduh, tetap kasusnya nggak jalan. Nah, keluarga Esther tiba-tiba dapat telepon dari mantan Esther yang lain, bukan yang toksik. Bahwa sebelum Esther hilang, mereka sempat kontak-kontakan dan Esther cerita baru aja ketemu dengan kakek-kakek TikToker yang kayaknya baik hati banget. Ketemunya di tempat pengungsian umum. TikToker bernama Dinamita Montia. Esther nih merasa kagum dan pengen ikut Montia jalan-jalan keliling untuk healing juga. Montia sering nyapa penonton. Apa kabar teman-teman? Nama aku Dinamita Montia. Aku suka jalan-jalan menikmati alam karena memberikan kecerdasan terhadap otak kita.
Aku suka menikmati alam dan juga menceritakan sejarah tempat-tempat penting, menghargai apa yang alam berikan pada kita. Banyak banget penonton yang tersentuh. Ini keren banget. Aku mendoakan kakek sehat-sehat terus. Ayo kakek, aku suka banget sama kakek ini. Dan informasi ini tuh bener guys, karena 2 minggu setelah Esther menghilang, Montia menghubungi ibunya Esther, berbelasungkawa. Peppa, aku kepikiran terus dengan Esther. Anak kamu itu anak baik. Aku ketemu Esther di tempat pengungsian umum. Awalnya Peppa merasa terharu di telepon kayak gitu, dikabarin. Tapi lama-lama Montia nih nelpon terus. 2-3 hari sekali nanyain gimana perkembangan kasus investigasi Esther. Udah ketemu belum? Apa kata polisi? Udah, kalau memang polisi nggak bisa bantu, biar aku yang cari Esther sendiri. Tenang aja Peppa, aku akan menyusuri semua jalanan yang sudah aku lewati bersama Esther. Mungkin aku bisa nemuin Esther di salah satu jalan. Akan aku telepon semua orang yang kontaknya ada di HP aku. Akan aku tunjukin foto Esther ke semua orang yang aku temui di jalan, biar mereka semua tahu dan Esther bisa pulang dengan selamat. Mulai tuh Montia bikin video TikTok yang nyeritain bahwa Esther hilang. Montia cerita, dia temenan baik dengan Esther karena mereka sempat jalan-jalan selama 21 hari ke tempat-tempat legendaris di Valencian Community. Rutenya dari Alicante ke Benidorm, ke Denia, lalu ke Gandia. Total perjalanan ini 150 km. Mereka jalan kaki dan pemandangannya emang indah banget. Biasanya yang jalan kaki di sini tuh mendaki, healing, emang menikmati alam. Jadi semua penonton TikTok Montia tuh tahu kalau Montia lagi nyari Esther. Banyak banget yang ngedoain, wah kamu teman yang sangat baik, semoga Esther cepat ditemukan. Dan kadang Montia upload video sambil nangis, aku kangen Esther. Esther kamu di mana? Nah, waktu Esther jalan-jalan bareng dia, ternyata Esther tuh sempet pinjem HP dia, numpang nyolok SIM card untuk nelpon dan SMS. Jadi ada sekitar 80 kontak, otomatis tersalin ke HP Montia. Dari situ, Montia nelponin satu per satu. Nanyain, kamu sama Esther nggak? Aku dapat nomor kamu dari SIM card-nya Esther. Tapi hasilnya nihil. Dari video TikTok, kita tahu Montia tiap hari tidur di jalan. Kadang di bawah jembatan, kadang di bangunan-bangunan yang sudah nggak ada orangnya. Dan Montia selalu ngingetin, wanita kalau sendirian di jalan itu dimanapun pasti bahaya. Jadi aku nih, kalau aku kan kakek-kakek ya nggak apa-apa aku sendirian di jalan. Tiap kali aku ngelihat ada wanita sendirian di jalan pasti langsung aku lindungi. Aku usahakan dia akan selamat. Brandingnya di sosmed nih kakek baik-baik. Tapi nggak tahu kenapa, temen-temen dan keluarga Esther mulai kayak aneh. Mereka ngerasa ada sesuatu yang janggal. Apalagi kakek ini adalah orang terakhir yang ketemu Esther sebelum Esther hilang. Terus di salah satu video TikToknya ada netizen yang komen, kamu cinta ya sama temen kamu yang hilang itu? Dibales oleh Montia, iya, aku cinta dengan teman 21 hariku itu. Sekarang video TikTok Montia makin aneh. Dia mulai ngerekam semak-semak, kayak ngasih tahu penonton, ini tempat pertama aku dan Esther berhubungan intim. Kayak buat apa ngasih tahu itu? Terus dia ngerekam lagi nih tempat terpencil. Nah, kalau di sini tempat di mana aku dan Esther menghabiskan waktu 2 malam romantis. Aneh banget. Semua keluarga dan temen Esther nggak ada yang percaya. Mereka bilang, gila, mana ada Esther mau sama kakek-kakek? Creepy lagi. Ngerasa Montia nggak beres, mereka iseng Google. Coba kita cari siapa kakek ini sebenarnya. Keluarlah artikel tahun 2013. Dinamita Montia adalah kriminal, bukan kriminal biasa. Dihukum 120 tahun di penjara karena menghabisi 4 orang. Nama aslinya Jose Jurado Montia, salah satu pembunuh berantai tahun 1980-an yang terkenal di Spanyol. Begitu identitasnya ketahuan, Montia membela diri. Di TikTok, dia cerita bahwa di Spanyol ini nggak ada keadilan. Spanyol ini negara bobrok. Aku nggak bersalah, guys. Aku nggak melakukan kejahatan. Montia ceritalah apa yang sebenarnya terjadi. Korban pertamanya di tahun 1985. Montia cerita, malam itu dia lagi berburu serigala yang makan ayam ternak ibunya. Tapi tiba-tiba turun hujan lebat, jadi dia harus segera mengungsi. Berteduh di kandang peternakan. Ketiduran. Besok paginya,
pemilik kandang peternakan yang bernama Francisco Gonzalez masuk ke dalam kandang, bawa senapan dan hampir aja menembak dia. Karena panik, Montia juga ngambil senapan dan langsung nembak Francisco duluan. Meninggal di tempat. Jadi menurut Montia, dia nggak salah, dia cuman berusaha untuk melindungi diri. Nah, korban keduanya itu di tahun 1987, saat sopir penyanyi terkenal Spanyol yang bernama Antonio Paniagua ditemukan tertembak dan dibakar. Dan untuk kasus ini, Montia mengaku salah. Tapi sebelum dia berhasil ditangkap polisi, Montia ternyata menghabisi 2 orang lagi. 2 turis, satu dari Amerika, satu dari Jerman, yang lagi berkemah. Nah, untuk yang ini, Montia juga nggak ngaku kalau dia pelakunya. Tapi menurut polisi, buktinya sudah cukup jelas. Montia dijatuhi hukuman 120 tahun di penjara. Tapi ternyata setelah mendekam selama 28 tahun, dia dibebasin. Dan dia kaget ngelihat pertumbuhan teknologi yang udah sangat maju. Dulu kan masuk penjara pas masih muda. Keluar-keluar nih, udah jadi kakek-kakek umur 62 tahun. Dia cuma punya sisa waktu yang sedikit, makanya mutusin untuk jalan-jalan sambil ngonten. Mungkin dia kira kelihatan keren kali ya, padahal dari cerita-cerita dia, kelihatan ini kakek halu. Montia bikin video bisa ngajak ngomong hantu. Ngaku-ngaku indigo. Bilang dulu pas muda, ada 270 wanita yang berusaha ngirim surat ke dia. Sampai Montia bingung, terus pilih yang mana? Dan tiap dia ngelewatin sel penjara, katanya semua orang terpesona dengan dia. Terus di usia yang sudah 62 tahun ini, Montia cerita masih banyak wanita yang suka dengan dia. Jadi guys, kemarin aku digoda oleh wanita berusia 27 tahun. Ini dia bikin video TikTok ya, dia ngomong ke audience. Ya nih, ini sebenarnya ceweknya ada di belakang pohon sih, tapi dia nggak mau ngadep ke kamera. Ayolah sayang, kita lihat kamera. Dia malu guys, katanya mau tampil depan kamera. Kamu yakin gak mau kesini? Katanya gak mau. Padahal gak ada siapa-siapa di belakang pohon itu. Hantu kayaknya. Dia kan bisa ngomong sama hantu ya katanya. Jadi halunya tuh kelihatan. Cerita Montia di TikTok tentang Esther juga berubah-ubah terus. Pertama kali cerita nih, dia bilang dia dan Esther berpisah di taman. Waktu itu Esther sakit kaki. Jadi Esther pergi ke klinik sendiri. Sudah tuh, nggak pernah ketemu lagi. Nah, habis itu ceritanya berubah di video-video berikutnya. Montia bilang Esther dijemput oleh 2 temannya, terus pergi ke klinik. Ditelepon oleh Pepa. Kayaknya Esther nggak punya temen deh di situ. Kamu bilang temennya orang Argentina kan? Nggak ada, dia nggak punya temen di situ. Berubah lagi guys ceritanya. Oh iya, katanya Esther bakal dijemput oleh teman, tapi aku nggak ketemu sama temannya itu. Padahal awalnya dia bilang dia ngeliat Esther dijemput oleh 2 teman. Jadi keluarga Esther tuh pengen marah, tapi ya nggak bisa ya. Lapor polisi juga nggak ditanggepin. Keluarga Esther nunjukin artikel bahwa Montia pembunuh berantai, tapi polisi bilang, enggak ah, di catatan kami dia cuma pernah melakukan pencurian aja. Nah ini juga yang aneh ya. Pas aku nonton di Netflix, pihak Netflix tuh sebenarnya udah ngontak polisi untuk membalas kritikan dari keluarga Esther, tapi polisinya no comment. Jadi kita juga nggak tahu nih catatan polisinya kenapa nggak update. Kok bisa pembunuh berantai tapi nggak ada dalam catatan mereka. Jadi selama setahun lebih Esther hilang, nggak ada perkembangan, nggak ada informasi. Suatu hari, polisi dapat telepon bahwa ada seorang pria yang ditemukan tertembak. Pria berusia 21 tahun bernama David ditemukan ditembak 2 kali. Pertama dari jarak jauh dari belakang, yang kedua dari jarak dekat. Sebelum ditemukan meninggal, David sempat chat bapaknya dan teman-temannya bahwa dia mau ketemu om-om tua yang kumal. Maaf aku ketawa kayak, ya Allah, sedih banget ya deskripsinya gini. Tapi enggak sih, aku enggak sedih, karena dia pembunuh. Berhubung kejadiannya di wilayah pegunungan terpencil, enggak ada saksi. Tapi mereka semua ingat David juga bilang, om-om ini lagi berburu serigala yang memakan ayam ternak ibunya. Deja vu nggak kalian? Iya, ceritanya sama persis dengan kasus tahun 1985. Pas Montia menembak pemilik kandang peternakan. Dia bilang dia lagi berburu serigala yang makan ayam ternak ibunya. Karena teknologi sekarang sudah maju, ada 60 sampel DNA yang berhasil diambil oleh polisi dari TKP, terutama di bagian tas David yang terkapar, karena dompet dan HP David hilang.
Begitu sampel DNA diperiksa, ketemu nama Jurado yang kemudian pas ditelusuri menjurus pada Jose Jurado Montia. Kebetulan pas dicek di TikTok, Montia juga bikin video di situ, di sekitar situ sih, bukan di situnya banget ya. Jadi cocok nih. Selama beberapa hari, polisi mulai membuntuti Montia. Berusaha ngumpulin bekas makan, putung rokok, mau dibandingin. Bener nggak DNA pelaku sama persis dengan DNA Montia? Keberadaan Montia mudah dilacak karena upload video terus. Dan nggak lama dari kasus ini, polisi juga dapat telepon dari beberapa turis yang berjalan-jalan di sekitar Byron Castle yang ada di Gandia. Tempat terakhir Montia berpisah dengan Esther. Ternyata, di bawah jalanan semak-semak yang jarang dilewati, ditemukan tengkorak manusia bersama 60 tulang kecil-kecil yang setelah diperiksa 100% cocok dengan Esther Estepa. Barulah kasus Esther ditangani oleh polisi secara serius. Montia diperiksa atas kasus Esther dan David hampir secara bersamaan. HP-nya diambil, dicek, dan ternyata Montia nggak pernah nelponin 80 kontak dari SIM card Esther. Justru di dalam HP itu ada banyak banget foto Esther. Foto-foto Esther yang diperkaos sebelum dihabisi. Waktu dapat berita ini, ibunya Esther nggak berani lihat. Lebih tepatnya nggak mau lihat. Tapi kakaknya terpaksa untuk ngeliat buat mengkonfirmasi bahwa bener foto itu adalah Esther. Selama 15 hari kakaknya nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Bener-bener, na'udzubillah min zalik. Karena ini kasus yang masih baru banget, proses hukum atas kematian David dan Esther masih dalam proses. Pengacara Montia dan pihak kepolisian sama-sama no comment. Yang jelas, kasus ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dan jangan menilai orang dari tampang. Jangan mudah kasihan juga. Aku tahu mungkin ini terdengar jahat, tapi maaf banget, dunia kita lagi nggak baik-baik aja. Meskipun ketemu orang yang aktif di sosial media, bukan berarti kita bisa langsung percaya. Meskipun influencer sekalipun, yang kelihatannya baik, kelihatannya kayak orang benar, belum tentu juga. Tetap aja, yang kalian lihat di layar itu adalah orang asing, yang identitas aslinya bisa jadi sangat berbeda dengan apa yang dilihat di layar. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Thank you so much atas semua dukungan kalian. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Kalau mau nonton lebih detail lagi, silakan tonton TikTok Killer yang ada di Netflix. Boleh nggak sih aku share cerita sedikit? Ini random banget, tapi tadi aku habis pergi. Aku tuh biasa bawa tas yang aku gantungin kartu dan kunci rumah. Bener-bener digantungin aja. Karena menurut aku mudah diambil gitu kan. Dan tiba-tiba selama bertahun-tahun gak pernah kejadian. Hari ini gantungannya tuh lepas. Jadi aku kehilangan kartu akses dan kunci rumah. Nah, aku cuma mau ngingetin aja sih. Jangan melakukan kesalahan yang sama dengan aku. Kayak hari apes nggak ada di kalender, jadi jangan dipancing-pancing. Aku juga tobat nih, mulai hari ini aku tobat ngegantung-gantungin barang-barang penting di tas. Udah sih, itu aja ceritanya. I'll see you guys very very soon in the next video. Please, 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 please stay safe. Oh, take care and stay alive.